Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya sedikit akan mengulas tentang Hizib Nawawi. Yang mana Hizib Nawawi itu terkenal dengan keampuhannya melindungi seseorang bagi yang mengisi komakan membaca Hizib Nawawi tersebut. Seyogyanya sebelum kita mengawali bacaan Hizib Nawawi tersebut, kita awali dengan bacaan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, pada ahlul bait, pada tabi'in, pada sahabat, pada ulama, khususon ila muallif hadal kitab Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang mana beliau masyhur dengan kewaliannya, yang mana beliau masyhur dengan uzab min ulama uzab, termasuk ulama-ulama yang menjumblahkan diri karena mengkhidmahkan, mengkorbankan dirinya untuk ilmu. Maka nggak heran beliau sempat kontradiksi dengan namanya Imam Rafi'i, yang mana Imam Nawawi disebutkan dalam kitab Alfiyah, warajulun minal kirami indana, lelaki yang mulia di samping saya itu adalah Imam Nawawi, katanya Imam Malik. Karena Imam Nawawi termasuk ulama yang top dan karya-karyanya beliau begitu masyhur. Bahkan kemanfaatan dan keberkahannya itu banyak dimanfaatkan oleh orang seluruh dunia. Bahkan semua pondok hampir mengkaji karya-karya beliau, itu banyak sekali. Lah termasuk karya yang fenomenal yang beliau susun, yaitu susunan wirid-wirid, yang mana ketika kita baca susunan wirid tersebut sangat ampuh untuk mengalahkan orang-orang jahat dan hal-hal gaib yang berkaitan dengan hal yang membahayakan pada diri kita. Itu sudah dibuktikan ada beberapa orang yang mencoba membunuh Imam Nawawi, kemudian tidak mampu, gagal. Karena apa? Karena beliau rutin dengan bacaan wirid-wirid yang beliau susun tersebut ini. Meskipun ada kontradiksi dari beberapa orang yang mengatakan bahwasanya wiridan semacam ini adalah bid'ah karena di zaman Nabi itu tidak ada. Ya, kita katakan ini bid'ah. Tidak ada zaman Nabi wiridan Hizib Nawawi. Namun bid'ah di sini adalah bid'ah hasanah. Karena apa? Karena dari tiap poin atau sub dari pembahasan dan juga bacaan-bacaannya ini sangatlah tidak lepas, tidak jauh dari Al-Quran dan hadis. Bahkan semua lafaz-lafaz yang diambil oleh Imam Nawawi adalah nukilan dari doa-doanya Kanjeng Nabi sendiri. Namun beliau susun dengan versi beliau sendiri yang beliau yakini dan beliau mantepi, dan di situ pasti ada ilham dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena kemanfaatan keberkahannya sudah nyata. Maka dari itu bagi orang-orang yang ingin membentengi diri sendiri dan juga keluarga bagi mara bahaya, entah itu makhluk gaib dan sebagainya, mari kita langgengkan, mari kita abadikan, mari kita istiqomahkan membaca Hizib Nawawi ini. Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. Bismillahi Allahu Akbar. Aku wa ramsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyani wa ala amrim al-fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Agung, aku mengucapkan dengan jiwaku dan agamaku dan keluargaku dan anak-anakku dan hartaku dan sahabat-sahabatku dan agama-agamaku dan harta-hartaku 1000 kali. Tiada kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali semua itu adalah atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Dan ini diucapkan 3 kali. 3 kali, namun pada lafaz Allahu Akbar itu ada yang 1 kali, kemudian nomor 2 itu 2 kali. Nah ini apa ada lafaz alfa marroh. Di sini ada alfa. Itu kalau alaf itu 1000, kalau 2 berarti 100.000. Tapi kalau 3 1 juta. Maka dari itu seakan-akan kita baca bismillah kemudian menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah, itu beribu-ribu kali. Kemudian yang apa yang disandarkan? Jiwanya, agamanya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, bahkan sahabatnya dan juga agamanya. Itu juga hartanya diserahkan semuanya itu kepada Allah. Maka tidak akan mampu orang itu bisa melaksanakan takdirnya Allah, karena
tidak ada kekuatan, tidak ada rekadaya, entah itu kemaksiatan atau ketaatan, kecuali itu semua adalah pertolongan dari Allah. Memasrahkan itu bentuk redaksi memasrahkan kepada Allah. Kita terakhir bismillahi wa billahi minallah wa ilallah wa alallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini adalah redaksi waw kosam, bak kosam, kemana di situ adalah untuk sumpah, bahkan meyakinkan diri sendiri bahwasanya saya pasrahkan semua itu hanya Allah. Karena apa? Tidak ada kekuatan dan juga meninggalkan maksiat, melakukan perbuatan kebaikan, kecuali itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada redaksi untuk i'tiqad, meyakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memasarkan diri kita. Setelah itu baru musannaf mengawali bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi, segala sesuatu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirabbil samawati, karena Allah yang memiliki langit dan bumi. Warbil arsyil azim, dan pemilik arsy yang agung. Bismillahirrahmanirrahim, fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, karena beliau adalah pemilik segalanya di muka bumi dan di langit dan semuanya di arsy, maka tidak akan satupun yang mampu merusak bahkan membahayakan kepada sesuatu yang ada di bumi, sesuatu yang di langit atau dimanapun, karena sesuatu yang membahayakan kepada dirinya atau kepada orang lain atau sesuatu yang ada di bumi dan langit, itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena huwas samiul alim, karena Allah itu adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Pasti nggak akan membiarkan seseorang hamba itu menghancurkan hamba yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, asma fil ardi wa fis sama, dengan menyebut nama Allah yang mana itu lebih baik nama-nama di bumi dan di langit. Bismillahi aftati wa bi akhtatimu, dengan nama Allah aku mengawali segala sesuatu dan mengakhiri sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu rabbi la asyrik bihi ahada, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya seorang pun. Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Allahu azza wa jalla, dan Allah adalah Maha yang mulia, yang agung, yang besar. Mimma akhafu wa ahdar, dan tidak ada saya takut, tidak ada yang saya takutkan kecuali hanya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah aku lindungilah dari sesuatu yang membahayakan jiwaku, wa min syarri duiri, dan sesuatu yang membahayakan kepada selainku, wa min syarri ma khalaqa rabbi, dan segala sesuatu yang selain dari engkau ciptakan. Bika Allah ahtarizu minhum, denganmu ya Allah aku meminta pertolongan. Bika Allahumma adra'u binuhurihim, dan juga denganmu ya Allah aku meminta pertolongan dari segala rekadaya mereka. Wabika Allahumma a'udzubika min syurihim, dan denganmu aku meminta pertolongan dari kejelekan-kejelekan mereka. Wa astaghfika iyahum, dan aku cukupkan kepadamu dengan segala perbuatan mereka. Wa uqaddimu baina yaday wa aidi man ahadha inayati, dan aku tunjukkan, aku pasrahkan kedua tanganku dan juga hadapanku itu atas liputan pertolonganmu. Wasyimilat ahya hatoti, dan juga yang terkandung dalam lingkupanmu. Artinya saya pasrah dengan pertolonganmu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, yang mana surat Ikhlas ini juga salah satu surat untuk membentengi diri agar meyakinkan diri, karena surat Ikhlas itu lebih terkenal dengan surat Al-I'tiqadiyah, yaitu surat yang sifatnya tauhid, mengesahkan Allah, yaitu kekuatan untuk iman. Karena ketika kita melakukan amalan sesuatu, maka yang kita kedepankan terlebih dahulu adalah keyakinan. Karena ketika suatu amalan tanpa adanya keyakinan, maka itu muspro, artinya tidak akan bisa memberikan kemanfaatan. Tapi sekecil amalan apapun, ketika kita laksanakan dengan keyakinan dan i'tiqad yang tinggi, maka itu akan berpengaruh dan bermanfaat kepada kita. Selain dengan Al-Ikhlas, juga dalam redaksi yang lain dengan membaca surat Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq sama surat Al-Annas, karena dua surat itu masyhur, yang mana ketika turunnya atau asbabun nuzul surat Al-Mu'awwidzatain itu adalah awal Kanjeng Nabi kena sihir sama Labid. Labid itu iri sama Kanjeng Nabi, kemudian dia mengirimkan tusuk tunde kepada Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi itu merasakan kesakitan, kemudian turun ayat tersebut, a'udzu birabbil falaq, suruh mengucapkan wahai Muhammad, ul a'udzu birabbil falaq, demi waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu yang dari keburukan yang telah diciptakan.
wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan jadi sebul-sebulannya orang-orang yang benci, wa min syarri hasidin idza hasad, dan orang-orang yang iri dengki kepadamu. Qul a'udzu birabbin nas, dengan menyebut, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, orang yang yang menciptakan manusia dan memiliki manusia. Itu juga muawwidatan, untuk membentengi kita dari mara bahaya, di mana Kanjeng Nabi mengamalkan untuk melawan santet atau hal goib yang menyerang Kanjeng Nabi waktu itu. Wa mithlu dzalika ayyaminihim, dan semua itu, benteng-benteng itu berada di kananku, wa aimanihim, dan di kananku, wa mithlu dzalika an shimali, dan juga berada di kiriku, dan jika di kiri-kiriku, wa mithlu dzalika amami, dan berada di depanku, wa amamuhum, dan di depan mereka, wa mithlu dzalika min khalfi, dan benteng itu, semisal benteng itu berada di belakangku, dan wa min khalfihim, dan di belakang mereka, wa mithlu dzalika, dan berada di benteng tersebut berada di fauqi, atasku, dan wa fi qayyim, dan di atas mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang disebutkan di atas, agamanya, hartanya, anak, aulad-alatnya, kemudian keluarga-keluarganya, teman-temannya, semuanya. Wa mithlu dzalika min tahti, dan juga benteng tersebut semoga engkau liputi di bawahku, wa min tahtihim, dan dari bawah mereka. Artinya semua arah sisi, entah depan, atas, belakang, ya Allah, semoga engkau liputi dengan benteng-bentengmu. Tidak akan ada orang yang mampu bisa menembus bentengmu. Dzalika muhitun bi wa bima ahata nabi, dan semoga itu meliputiku dan meliputi orang-orang yang aku sebutkan tadi. Allahumma inna as'aluka li wa lahum min khairika, sesungguhnya aku meminta kepadamu, walahu min khairika, dari kebagusanmu, bi khairikal ladzi la yamliku ghairuk, dari kebagusannya orang yang tidak memilikinya. Allahumma ja'alni wa iyyahum fi hifdzik, semoga jadikan aku dan mereka, keluarga-keluargaku yang disebutkan tadi di atas, menjadi jagaanmu, wa iyyadik, dan jadi pertolonganmu, wa ibadik, dan jadi hambamu, wa iyadik, dan keluargamu, wa jiwarik, dan tetanggamu, wa amanik, dan am, amanmu, wa amanatika, dan kepercayaanmu, hizbika, dan penjagaanmu, wa hirzika, tegesi penjagaanmu, wa kanafika, penjagaanmu, wa sidika, dan tutupmu, wa lutfika, dan lemah lembutmu, min kulli syaitan, dari setiap syaitan, wa sultan, dan raja, wa insin, dan manusia, wa jan, dan jin, wa bagin, dan orang yang pemberontak, wa hasid, dan orang yang dengki, wa sabuin, dan orang hewan buas, wa hayatin, dan ular, wa akrabin, dan kalajengking, wa min syarri kulli dabbatin, dari segala keburukan hewan yang berkaki empat, anta akhidun binasya, semua kau itu ada di genggamanmu. Inna rabbi ala syiratim mustaqim, sungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Hasbi Allahu rabbi la ilaha minal marhubin, kecukupanku hanya kepadamu, tidak ada keraguan. Hasbil khaliqul makhlukin, kecukupanku bagi zat yang maha menciptakan makhluk. Wasbir razik, dan kecukupanku bagi zat yang memberikan rezeki, minal marzukin, dari orang yang menerima rezeki. Wasbir satir, dan kecukupanku bagi orang yang mampu menutupi, minal masun, dari orang-orang yang kau tutupi. Wasbir nasir, dan kecukupanku bagi orang yang zat yang maha menolong, minal mansun, dari orang yang kau tolong. Wahasbil qahir, dan kecukupanku bagi orang yang memaksa, minal makruhin, dari orang yang terpaksa. Wasbi wal hasbi, kecukupanku hanya kepadamu ya Allah, cukupku. Hasbi man lam yazal hasbi, ya Allah, semoga aku cukupkan dengan kecukupanmu ya Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, dan kecukupanku hanya kepadamu, dan sebaik-baiknya cukup adalah saya pasrah kepadamu. Hasbi Allah min jami'il khalqi, kecukupanku hanya kepada Allah dari segala semua makhluknya. Inna waliyallah, sesungguhnya kekuasaannya Allah, alladzi nazzalal kitab, yang mana Allah telah menurunkan Alkitab, wa yatawallas sholihin, yaitu menolong, menguasai orang-orang yang soleh. Wa idza qara'tal Qur'an, ketika kamu membacakan Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhir hijaban mastura, maka kau jadikan di antara orang yang tidak beriman bil akhir, menjadikan menghalang yang menutupnya. Waja'alna ala kul makinnatan, dan dijadikanlah mereka, hati-hati mereka itu terdapat gumpalan ayyafqahu, yang bisa menutupi mereka, wa fi adani, untuk mencaci dan menghinakan mereka, waqra, dengan seburuk-buruknya. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an, dan ketika kamu menyebutkan Tuhanmu di Al-Qur'an, wahdahu, dan kamu mengesahkan Allah, walau ala adbarihim nufura, meskipun mereka telah mengumpuri dan pergi dari kamu. Fa in tawallau faqul hasbiyallah, jika kalian telah
menguasai, maka ucapkan hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu rabbil arsyil azim. Kecukupan hanya kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kayak saya pasrahkan semuanya kepada Allah, zat yang maha menguasai arasy yang agung ini. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan tidak kekuatan untuk melakukan taat kecuali itu ada pertolongan dari Allah yang agung, yang tinggi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semoga kamu berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummi wa ala alihi wasallam. Aqfaluha thiqati billah. Gembok-gembok yang engkau siapkan yang kuat dengan Allah. Wa mafatihuha la haula wala quwata illa billah. Sedangkan kunci-kuncinya itu lafaz la haula wala quwata illa billah. Khaba'tu nafsi bi khazaini billah. Saya pasrahkan diriku di khazain, apa namanya, lemari-lemarinya bismillahirrahmanirrahim. Udafi'u bi Allahu nafsi. Saya tolak denganmu ya Allah sesuatu yang menyelakai jiwaku, ma utiku yang mana aku tidak mampu, wala utiku, atau entah yang saya mampu atau tidak mampu, lah atau kalimah khaliqin ma'atir qadiril khaliq. Tidak ada tidak ada kemampuan bagi seorang makhluk, pasti itu seraya dengan kekuasaannya, zat yang maha menciptakan, yaitu Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kecukupan hanya kepada Allah, sebaik-baiknya kecukupan dan sebaik-baiknya saya pasrah. Bi khaifil lutfillah, dengan rahasia kelembutanmu. Wa bi lutfi sunillah, dengan kelembutan ciptaanmu. Bi jamil sitrillah, dengan kebagusan penutupmu. Wa dakhaltu fi kanafillah, dan saya masuk dalam lindunganmu. Wa syafa'atu bi sayyidi Rasulillah, dan saya mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahassantu, dan saya merasa terjaga bi asma'illah, dengan nama-namamu. Amantu billah, saya aman denganmu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, dan saya pasrah kepadamu Allah. Iddakhartullah li kulli syiddah, dan saya menyembunyikan diri kepadamu dari segala mara bahaya atau segala yang bahaya. Allahumma yan ismuhu mahbub. Wahai Allah, zat yang namanya sangat disukai, dicintai. Wajhu matlub, dan tujuan yang dicari-cari. Ikfini ma qalbi, cukupkanlah dengan hatiku, minhu marhub, dengan sesuatu yang telah kau beri. Antal ghalib, engkau zat yang maha menang, ghairu maghlub, dan tidak pernah kalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu sedikit ulasan tentang bacaan-bacaan yang ada di Hizib Nawawi. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.